Subhanallah, sangatlah tinggi si anak tangga. Di bawah tangga itik berlari. Hati siapa yang tidak bangga melihat anak pandai mengaji. Hidup tidak hanya di dunia, akhirat tempat yang akan dituju. Quran penyelamat hidup kita, semoga hidup bahagia selalu. Amin. Acara selanjutnya imtihan yang akan dipandu oleh Ustaz Zainul Muflihin MSI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang kami hormati para sesepuh, orang tua, tuan-tuan guru yang ada di kampung Siarang-Arang ini, yang kami hormati juga Bapak Pengulu selaku pejabat tertinggi yang ada di kepenghuluan Siarang-Arang ini, dan juga yang patut kami berikan penghargaan pada malam hari ini adalah para wali santri atau wali murid dari anak kami yang khotam. Tak lupa pula kepada segenap hadirin hadirat yang turut hadir di majelis yang berbarokah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa satu majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Qur'an, yang di dalamnya dipelajari ilmu agama, itu maka Allah menurunkan di dalamnya rahmat, Allah turunkan ke dalamnya sakinah, ketenangan, dan Allah turunkan ampunan. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara kita pada tahap ini adalah imtihan, seperti yang tertulis di banner atau di spanduk kita di depan ini. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengar atau belum pernah tahu apa itu imtihan. Imtihan itu bahasa kampungnya examination. Nah, itu bahasa kampungnya. Nah, disingkat exam. Exam. Ya, paham kan? Mau kata bahasa Belandanya ujian. Bahasa Belanda ujian. Kebalik. Jadi ini khusus acara khotam dan juga ujian. Jadi kita dalam tradisi kita mempelajari Al-Quran itu adalah yang biasa kami lakukan di Jawa dulu dengan murid-murid kita di sana. Ketika kita membuat acara khotam itu juga sekaligus kita ujian. Nah, jadi ujian, kalau selama ini kita di lembaga ini adalah yang menguji gurunya, maka khusus pada malam hari ini adalah yang menguji orang tuanya dan bahkan
semua yang hadir di sini boleh menguji. Nah, sehingga kita nanti sama-sama bisa memberi legitimasi, bisa memberi pengakuan, oh memang ini anak-anaknya sudah layak khotam, sudah layak tamat. Nah, jadi bukan hanya di kertas saja. Kalau di kertas bisa dibeli. Ya betul Bapak-bapak ya. Nah, di kertas punya ijazah, oh sudah khotam. Tapi apakah yang bersangkutan mampu? Kita tidak tahu. Nah, pada malam hari ini insya Allah nanti akan kita saksikan, kita laksanakan bersama-sama proses daripada ujian itu sendiri. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa selama anak-anak kita didik di sini, yang pertama kita didik tentang membaca Al-Quran sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Nah, di sini kita pakai metode tilawati, ada jilid 1, ada jilid 2 sampai jilid 6. Nah, setelah anak-anak pandai membaca Al-Quran dengan baik sesuai tajwid dan tartil, maka kita beri pelajaran gharib. Apa itu gharib? Nanti kita akan tahu. Nah, selain itu juga anak-anak kita beri hafalan surah-surah pendek dan ayat-ayat pilihan. Surah pendek seperti yang kita saksikan tadi, anak-anak sudah hafal semuanya dari Ad-Duha sampai ke An-Nas. Itu jumlahnya 22 surah. Nah, kalau dipakai untuk imam tarawih udah berlebih-lebih itu. Nah, bahkan pakai tarawih 23 pun masih cukup. Nah, belum lagi nanti ayat-ayat pilihan, ada awal Al-Baqarah, ada akhir Al-Baqarah, ada ayat kursi, dan yang lainnya. Kemudian kita juga mendidik anak kita supaya bisa menghafal doa-doa harian dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur mau ngapain, ke kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, melepas pakaian ada doanya, memakai pakaian ada doanya, bercermin ada doanya, udah itu makan ada doanya, sudah makan ada doanya, mau makan sudah terlanjur makan lupa berdoa ada pula doanya, sampai tidur kembali. Kemudian kita juga mendidik anak kita tentang praktik ibadah. Di situ ada sholat wajib dari bacaan lafaz niatnya sampai kepada salam. Kemudian sholat-sholat sunat seperti sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Jumat. Kemudian juga sholat jenazah sampai cara melaksanakan sholat jenazah. Nah, itu semua seperti yang kita ketahui bersama. Nah, ada dalam buku warna pink ini. Nah, kalau anak-anak bilang, Pak, menghafal buku warna pink, ya udah terlanjur disebut warna pink, akhirnya pink terus dibuat. Iya. Nah, kemudian juga anak-anak kita ajarkan juga tentang hukum ilmu tajwid. Insya Allah nanti bisa kita lihat bersama-sama kemampuan anak kita dalam memahami sekaligus menghafal hukum ilmu tajwid dari yang paling rendah gunnah sampai kepada mat farqi. Nah, untuk pertama ya kita coba lihat di papan di alat peraga yang di depan itu, ya bisa lihat ya. Nah, nampak enggak? Nampak ya. Itu yang warna merah, itu disebut dengan pelajaran gharib. Nah, saya ingin mencoba yang nomor 7. Silahkan berdiri. Ya. Dipegang mic, ya. Namanya siapa? Diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Reza Nurul Ayu. Nama ayahnya siapa? Pak Yunadi. Oh, manggil Pak. Nama ibunya siapa? Bu Maria. Oh, Bu Maria. Hadir ya, ayahnya, ibunya. Nah, Reza sudah kelas berapa? 1 SMP. 1 SMP, baru daftar ya. Nah, alhamdulillah.
Coba Reza geser ke sini supaya bisa membaca nanti. Sudah? Ya, tengok di tulisan itu. Yang baris yang nomor 2 ada tulisan Qul ara'aitum. Ya, coba saya ingin Reza membaca ayat itu. Silahkan. Ya. Ya, sesuai dengan tanda yang di situ. Ya, silakan baca ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Oke, saya tanya dulu. Fis samawati, di situ ada tanda kecil. Tanda apa itu namanya? Shad lam. Shad lam. Apa artinya tanda shad lam? Tanda waswal sebaiknya terus. Tanda wasol sebaiknya terus. Kemudian tadi Reza membaca fis samawati tuni, waqaf di situ. Kemudian diulang balik ituni. Kenapa tidak dibaca ituni? Di situ tulisannya ituni. Karena bacaan mat badal. Karena yang kuat. Karena bacaan mat badal. Karena bacaan mat badal. Jadi membacanya bagaimana? Ituni. Berapa panjang mat badal? 1 alif atau 2 harokat? 1 alif atau 2 harokat. Betul, Pak? Kalau salah disalahkan aja. Namanya awak ujian, kalau salah ya disalahkan. Ya. Betul Pak Hermizan ya? Betul kata Pak Guru Hermizan. Ya. Silakan duduk. Pernah ada kawan kami dosen di Stai Hubul Waton WA ke saya, Ustadz, ini bacaannya apa? Pas itu di screenshot sama dia. Ya, bukan di screenshot, di foto. Nah, dia waktu itu mengajari ngaji anaknya, bingung dibaca ituni atau dibaca ituni. Macam mana bacanya? Nah, dosen tak tahu. Iko belum dosen, udah pandai. Oke. Kemudian lagi coba yang nomor 6. Silahkan berdiri. Ya, di situ dulu. Namanya siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nesa. Nesa. Nama ayahnya? Tommy. Hadir. Nama ibunya? Arsia alias Inu. Awak pun tak kenal kalau disobi Arsia. Lagang Ibu Inu. Nesa sudah kelas berapa? Kelas 3 MTS. 3 MTS. Ini kita patut berbangga walaupun sekolahnya sudah kelas 9 tapi masih semangat mengaji. Nah, ini yang perlu ditiru oleh semua remaja yang ada di kampung ini. Ya. Kita tes Nesa, berani? Nah, berani. Nah, silakan ke sini. Ustazah Liza, tolong bukakan. Ya, saya minta Nesa membaca yang surah yang kedua. Am khalaqu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirin. Nah, salah, diulang lagi. Ya. Majukan sedikit lagi. Ya.
Am indahum Ulangi lagi. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Oke. Nesa, kalau kita lihat di situ am khalaqus samawati wal ard. Di situ ada jim kecil. Apa artinya jim kecil? Tanda waqaf. Tanda waqaf. Sebaiknya apa? Sebaiknya berhenti. Kemudian di situ ada qaf lam. Apa artinya apa? Tanda wakaf sebaiknya berhenti. Nah, kemudian di situ ada yang berwarna merah. Ya, amhumul musaytiruna. Di situ ada pelajaran apa? Tulisannya shod dibaca sin. Tulisannya shad, Tulisannya shod boleh dibaca shod. boleh dibaca shad. Udah, itu aja. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37. Oh, ada lagi kata kawannya, ada lagi ya. Kurang jawabannya, kurang sempurna. Nah, coba diingat-ingat lagi. Ada pelajaran. Ada pelajaran am humul musaytiruna. Tulisannya shod, boleh dibaca shod. Am humul musaytiruna, dan boleh juga dibaca sin. Am humul musaytiruna. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37. Nah, ini baru 100. Ya. Nah, nanti minta hadiah sama ayahnya. Ya, tulisannya shad, boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Ya. Kita minta nomor 5. Silakan berdiri. Namanya siapa? Nadira. Nadira. Nama ayahnya siapa? Zainul Muflihin. Zainul Muflihin. Hadir enggak ayahnya? Nama ibunya siapa? Sri Susanti. Sri Susanti. Nadira kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Nah, Nadira berani dites? Berani? Nah, silahkan ke sini. Lihat sana. Minta tolong Ustazah Liza. Dibuka lagi. Nah, di situ nampak surah yang kedua, Qul in kana. Ya, maju lagi biar apa? Jelas. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Nah, di situ ada tanda shad lam. Apa artinya? Tanda wasal. Sebaiknya terus. Kemudian di situ ada tanda tulisan yang merah. Apa pelajarannya? Hati-hati nanya dibaca pendek. Hati-hati nanya dibaca pendek. Ya, betul? Betul, Bu? Betul ya, Bu Armizon, betul ya? Nah, hati-hati nanya dibaca pendek. Walaupun tulisannya ada alif panjang, tapi membacanya pendek. Ya, 100 untuk Nadira. Nanti minta hadiah sama ayah. Ya, dah duduk, silakan. Nah, nomor 4. Silakan berdiri. Perkenalkan, namanya siapa? Nadia. Nadia kelas berapa? 2 MTS. Kelas 2 MTS. Ya, mantap. Nadia, nama ayahnya siapa? Junaidi. Nah, ada hadir ayahnya. Ibunya? Rahmaweni. Hadir ibunya? Hadir. Alhamdulillah. Sama-sama kita lihat ya bacaan Al-Quran Nadia. Ibu Ati tolong dikoreksi kalau salah. Silahkan ke sini. Minta tolong Ustazah Liza bukakan lagi. Nah, itu yang surah yang ketiga, Linuhyiyah. Silahkan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna
ربنا. Ya? Armini. Armini hadir juga. Nah, syuting terus. Masya Allah, saking senangnya hati. Nah, Rara siap kita uji? Insya Allah. Insya Allah, silakan sini. Nah, minta tolong Ustazah Liza. Terus buka lagi. Nah, sudah itu. Yang surah yang kedua, qala lahu sahibuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Masya Allah, bacaannya menyayat hati. Rara, di situ ada tanda di ujung ayat 37 ada tanda qaf lam. Apa artinya qaf lam? Tanda wakaf. Tanda wakaf, kenapa? Sebaiknya berhenti. Sebaiknya berhenti. Kemudian ada tulisan warna merah, lakinna. Apa pelajarannya? Lakinna, hati-hati, nanya dibaca pendek. Hati-hati, nanya dibaca pendek. Nah, ini Pak, Bu, ya. Kalau kita nggak belajar, maka kita tidak tahu. Kalau kita hanya membaca Al-Quran sendiri, tidak dibimbing oleh guru, tidak belajar. Nah, namanya, perkenalkan? Celia. Cilya. Nah, Cilya Atqiya. Cilya kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. SD Pekanbaru juga? Enggak. Nah. Nama ayahnya siapa? Dedi. Dedi. Dedi mana? Banyak Dedi di kampung awak nih. Nah, nama lengkapnya siapa nama ayahnya? Dedi Saifullah Hakim. Dedi Saifullah Hakim. Nama ibunya? Kuwin Syahtun. Ada ibunya? Ada. Alhamdulillah. Cilya kita uji ya. Nanti kalau nggak bisa, nggak jadi lulus. Belajar balik. Iya. Nah, silakan ke sini. Nah, minta tolong Ustazah Riza. Lagi? Nah, lagi? Nah, dah. Itu yang paling atas. Waradaqna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Nah, Cilya, di situ ada tulisan warna merah. Ada pelajaran apa? Lan nad'uwa. Kenapa lan nad'uwa? Hati-hati, wanya dibaca pendek. Salah kata kawannya. Coba diingat-ingat lagi, tidak usah grogi. Setiap fathah diikuti alif. Setiap wawu. Setiap fathah diikuti alif. Dibaca panjang kecuali litatlua, liyabluwa, liyaghbuwa, wa nabluwa, lan nad'uwa. Ada berapa? Litatluwa, liyabluwa, liyarbuwa, wa nabluwa, lan nad'uwa. Ada berapa? 5. 5. Jadi kalau wa itu pasti panjang kecuali ada 5. Apa tadi? Sebutkan balik. Litatluwa, liyabluwa, liyabluwa, wa nabluwa, lan nad'uwa. Nah, jadi ibu-ibu nanti kalau jumpa kita dalam Al-Quran seperti itu, wanya dibaca pendek.
Nah, terakhir yang nomor 1. Silakan berdiri. Ya, Nawa kita tes ya. Nah, kita imtihan. Silakan maju. Ustaz Liza, lau samahti. Ya. Sambil ditahan kalau takut jatuh. Terus satu lagi. Nah, itu yang paling bawah. Wa yuqafu. Nah, saya minta waqaf di ayat 15. Waqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, ada pelajaran apa di situ? Yang merah. Kanat qawarira. Pakai mic biar kuat. Kanat qawarira. Nah, ada pelajaran Kanat qawarira. jika waqaf. Jika waqaf dibaca panjang, Nah, jika waqaf dibaca panjang. Jika wasol dibaca pendek. dibaca pendek. Coba di wasol nanti berhenti di qawarira yang ayat 16. Wa yuqafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, salah kata kawannya. Ya, diingat-ingat. Ini grogi enggak? Nah, ditengok banyak orang. Kalau qawarira yang pertama waqafnya dibaca panjang. Qawarira yang kedua waqafnya dibaca sukun. Nah, silahkan diulang. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, itu baru betul. Jadi sama-sama tulisannya, Ibu. Qawarira, dua qawarira. Tulisannya pun sama, tapi membacanya beda-beda. Kalau qawarira yang ayat 15, kalau berhenti dibaca apa Nawa? Dibaca panjang. Kalau qawarira yang ayat 16 berhenti dibaca sukun. Kalau terus wasol dibaca apa? Pendek. Dua-duanya atau satu? Kedua-duanya. Coba silakan wasol kedua-duanya. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Iya, silakan. Mantap. Kita tepuk tangan Bapak Ibu untuk anak-anak kita.